3 pertanyaan. Hukum berkurban itu apakah wajib, apakah sunat, apakah makruh, apakah mubah, apakah sunat muakkad? Mana dia? Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, walam yudha'i, tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jadi kalau selama ini ada di dinding tulisan dilarang tidur, HP silent, besok buatkan stiker, siapa yang punya duit gak mau berkurban jangan dekat-dekat masjid. Berdasarkan hadis ini, maka menurut Imam Abu Hanifah, meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah, nama mazhabnya mazhab Hanafi, berkurban itu hukumnya wajib. Maka dulu kawan-kawan saya yang dari India, Pakistan, Bangladesh, Turki, ini Hanafi semua nih, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, mereka kalau sudah hari raya kurban motong. Kamu kan masih mahasiswa, kami Hanafi wajib. Anak Indonesia ngambil dagingnya. Loh, kalian kok nggak berkurban? Menurut mazhab Syafi'i sunat muakkad. Agak lega sedikit. Jadi masalah kurban ini kalau pertanyaannya fikih, nanti orang bisa milih-milih. Ah, saya sunat muakkad aja lah Pak Ustaz. Makanya saya jarang jawab menurut fikih. Lalu menurut apa? Bandingkan dengan pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu yang diminta Allah bukan sapinya, bukan kambingnya. Lalu yang diminta Allah apa? Anaknya. Dan anak itu bukan seperti orang sekarang. Orang sekarang punya anak kan mudah aja. Lahir Januari, April lahir. Akad Januari, April udah akikah. Nabi Ibrahim punya anak, nikah sama Sarah. Nikah sama Sarah, first wife, istri pertama. Bojone sing nomor 1. Nikah pertama tak ada anak. Karena tak ada anak lama, buka cabang franchise. Nikah sama Hajar. Nikah sama Hajar tak juga ada anak. Sampai akhirnya doanya Bapak Ibu hafal semua. Rabbi habli minas salihin. Buka tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anil Azim. Di situ disebutkan Nabi Ibrahim punya anak Ismail waktu umurnya 86 tahun. Kalau ada bapak malam ini umurnya 86 tahun punya anak, itu Nabi Ibrahim. Setelah punya anak umur 86 tahun, antarkan anakmu dari Palestina ke Makkah. Sampai di Makkah dijaga oleh Hajar. Setelah anaknya besar, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, what is your opinion? Apa pendapatmu nak kalau kupotong lehermu? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi kalau ada hari ini orang gajinya besar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, kurbannya kecil, malu ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Pak Ustaz, Nabi Muhammad itu kurbannya berapa Pak Ustaz? Nabi Muhammad SAW berkurban, dia panggil Ali. Ali, lanjutkan. Ali memotong 37 ekor. Nabi motong 63. Semuanya punya dia. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor. 1 ekor onta 35 juta kali 100 3,5 miliar kurban Nabi.
Kalau ada yang bilang Nabi Muhammad miskin, kalau ada orang SBY kurban satu sapi Australia, semua koran menulis Nabi Muhammad berkurban 100 ekor onta kali 35 juta 3,5 M kurban Nabi Muhammad, dia sendirian. Maka kalau ada bapak ibu punya duit, berkurbanlah 100 ekor sapi Australia. Baru bisa minta masuk surga sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. Siapa bilang? Nabi berkorban 100 ekor onta, 3,5 miliar. Yang miskin itu siapa? Umat Muhammad. Kurbannya apa? Seekor sapi. Dikeroyok 7. Sapinya kurus. Sudahlah sapinya kurus, waktu rapat sama panitia bolak-balik angkat tangan. Ada diskon nggak apa? Bisa saya dapat 3 kupon. Oh alah, ini orang. Jadi jangan cerita pikir, karena kalau cerita pikir dia bisa berkelap-kelip. Nah, pertanyaan kedua. Pak Ketua Masjid, ya, ini 2 juta untuk saya. Yang 2 juta untuk ayah saya, yang 2 juta untuk emak saya. Ayah sama emaknya ada di rumah. Tak ada duit. Itu apa namanya? Sodakoh. Sodakoh anak ke orang tua dan orang tuanya berkurban. Anaknya dapat pahala, orang tuanya dapat, dua-duanya dapat. Mohon maaf Pak Ustaz. Ada dibahas di dalam buku merah. 33 tanya jawab kurban. Ini hasil muzakarah Persatuan Alumni Al-Azhar seprovinsi Riau di Masjid Agung An-Nur tahun 2011. Memang di sini tertulis Abdul Somad LCMA. Ini tukang ketiknya. Tapi ini hasil muzakarah di dalam. Jadi bukan hasil kepala saya. Kebetulan saya waktu itu ngetiknya. Karena saya tukang tulis, tentu saya layak nulis nama saya di situ. Tapi di dalamnya editor. Jadi kalau saya kenalan sama orang, saya udah punya buku nih. Ini nama saya. Di dalam, oh editor saya. Boleh. Nah, sekarang untuk orang meninggal dunia. Bolehkah berkurban untuk orang meninggal Pak Ustadz? 5 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Syaratnya sebelum meninggal, ninggalkan wasiat. Menurut mazhab Maliki boleh. Tapi hukumnya makruh kalau tidak ninggalkan wasiat. Menurut mazhab Hanafi boleh. Tapi dagingnya tidak boleh dimakan. Harus serahkan semua ke fakir miskin. Menurut mazhab Hambali boleh. Dagingnya boleh dimakan. Dan tidak perlu meninggalkan wasiat. Ini menurut Hambali. Ada lagi, ada pendapat kelima. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, tidak pakai mazhab. Kata dia, pahala untuk orang mati ninggal sampai. Dalilnya mana? Waktu Nabi motong. Bismillah, ya Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kurban dari keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan untuk istrinya almarhumah sampai. Kambing yang kedua dia potong. Allahumma azan Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal. Itu menunjukkan sampai. Andai tidak sampai, pasti kata Nabi, ini untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Saya sudah sebutkan 5 mazhab, sudah saya sebutkan dalilnya hadis. Kalau bapak ibu masih tetap juga mengatakan pahalanya nggak sampai untuk orang mati, saya sudah kehabisan dalil. Saya minta nama lengkap saja. Nanti kalau meninggal kami akan potongkan. Kalau tidak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Menghadapi tausiah yang suka bilang bid'ah. Suka bilang bid'ah. Orang yang suka bilang sate, tukang sate. Orang yang suka bilang gorengan, tukang gorengan. Orang yang suka bilang bid'ah berarti tukang bid'ah. Bid'ah. Apa definisi bid'ah menurut dia? Jika tidak dibuat Nabi,